Keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, Rabu 24 November 2021. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai ayat 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini masih lanjutan bacaan kemarin, yakni permulaan tentang penderitaan Yesus, Lukas bab 21 ayat 7 sampai 11. Kita semua yang mengaku pengikut Kristus tentu merupakan murid Kristus pula. Murid-murid Yesus pada zaman dahulu berasal dari berbagai jenis profesi atau pekerjaan. Nah, sama halnya juga dengan kita, murid-murid Yesus zaman sekarang ini. Entah itu menjadi pastor, menjadi suster, menjadi frater, menjadi bruder, adalah sebuah panggilan hidup, adalah pekerjaan ataupun profesi kita. Nah, demikian pula dengan hidup berkeluarga, merupakan panggilan Tuhan pula. Masing-masing kita, baik kaum tertahbis atau biarawan-biarawati, bahkan yang memilih hidup berkeluarga, yang mau mengikut Yesus dengan seluruh ajarannya, tentu harus siap untuk mengalami bermacam-macam kesulitan, bermacam-macam tantangan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian. Ini adalah konsekuensi hidup kita sebagai pengikut Kristus yang tidak bisa kita hindari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini yang telah kita dengarkan tadi menceritakan gambaran akhir zaman, di mana Yesus memberitahu, menjelaskan bahwa akan banyak tantangan yang kita hadapi sebagai murid Yesus. Tantangan, godaan, dan kesulitan-kesulitan itu tidak hanya akan datang satu kali saja dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, tantangan, godaan, atau bentuk-bentuk penderitaan lain akan terus datang silih berganti tanpa kita cari atau kita undang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, di dalam keluarga kita juga seringkali ditantang atau diuji dengan berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Tantangan itu tidak hanya dari luar diri,
tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Tantangan atau kesulitan itu bermacam-macam. Antara lain, bagaimana kita menjaga kerukunan, menjaga rasa aman dan damai di dalam rumah tangga kita. Nah, kita juga ditantang bagaimana kita untuk tidak bersikap egois atau mau menang sendiri terhadap keluarga kita. Tantangan lainnya yakni bagaimana kita harus menunjukkan kerendahan hati, mengakui dan meminta maaf kalau kita yang bersalah. Tantangan lain juga bagaimana para pasangan suami istri harus setia pada janji perkawinan, tidak saling menaruh curiga dan saling percaya terhadap pasangan satu sama lain. Dan juga tantangan lainnya bagaimana Bapak dan Ibu bertanggung jawab demi kesejahteraan dalam hidup keluarga, baik untuk istri, untuk suami, maupun untuk anak-anak. Jangan sampai ketika ada masalah di dalam keluarga kita justru menghindar karena tidak ingin ribet, tidak ingin disusahkan, tidak ingin mengalami rasa sakit, sehingga kita mempersalahkan pasangan kita mempersalahkan orang lain, lalu menganggap orang lain menjadi penyebab segala sesuatunya. Orang lain yang membuat masalah dalam keluarga menjadi bertambah. Atau bahkan ketika kita mengalami tantangan di dalam keluarga, kita membuat keputusan yang salah dengan memilih jalan pintas, pergi keluar dan pergi begitu saja. Lari dari rumah, meninggalkan pasangan, meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga dengan berbagai alasan. Setiap cobaan yang datang sebenarnya menguji kesetiaan, menguji kesabaran, dan menguji kekuatan keluarga kita. Justru karena kita bertahan untuk setia, menjalani segala tantangan maupun derita secara bersama-sama dengan saling menopang dan saling menjaga satu sama lain, maka kebahagiaan akan selalu ada dalam hidup keluarga kita. Sangat menarik bahwa Komisi dan Keuskupan Agung Medan pada tahun 2021 ini menggaungkan kepada kita semua untuk mendalami dan memaknai Pekan Keluarga dan Tahun Santo Yusuf. Mari kita belajar dari teladan Santo Yusuf. Yang pertama, Santo Yusuf, ia seorang yang sangat percaya kepada Tuhan dan sangat menghargai pasangannya Maria. Yusuf tidak menuruti keinginan duniawinya sendiri atau menuruti tradisi Yahudi yang sah-sah saja menceraikan Maria yang mengandung pada saat mereka masih bertunangan. Akan tetapi, Yusuf lebih mengikuti perintah Tuhan melalui pesan yang disampaikan oleh malaikat untuk tidak menceraikan Maria. Yusuf percaya kepada rencana Tuhan. Ia tidak mau mencemarkan dan menjadikan Maria sebagai buah bibir di kalangan keluarga besar dan orang-orang di sekitarnya. Teladan yang kedua, Yusuf seorang yang taat beragama. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 diceritakan bahwa Yusuf, Maria dan kanak-kanak Yesus selalu pergi ke Yerusalem setahun sekali untuk merayakan Paskah.
ini menunjukkan betapa Yusuf seorang bapa yang beriman dan taat beragama, dengan turut serta membawa keluarganya untuk beribadah pada Allah. Teladan yang ketiga yang patut kita contoh dari Santo Yusuf yakni setia dan bertanggung jawab pada Tuhan dan keluarganya. Yusuf tidak pernah menceraikan Maria, dan ia juga tak pernah meninggalkan keluarganya hingga akhir hayatnya. Yusuf juga seorang pekerja keras. Profesi Yusuf sebagai tukang kayu, ia jalani dengan seksama, dengan setia dan penuh rasa syukur. Ia bekerja keras karena ia tahu yang ia hidupi bukan hanya keluarga biasa, tetapi keluarga yang daripadanya dititipkan anak Allah yang menebus dosa manusia. Oleh karena itulah, kita menyebut keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus adalah keluarga kudus. Berkat teladan hidup Santo Yusuf, maka keluarga kudus tetap bertahan, langgeng, dan bahagia, kendati mereka juga mengalami bermacam-macam persoalan dan tantangan dalam hidup mereka. Bukan sesuatu yang mustahil bagi kita untuk merasakan kebahagiaan, kendati banyak tantangan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kunci utamanya yakni setia dan percaya teguh pada Tuhan dalam menjalani semua cobaan maupun tantangan hidup setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari teladan Santo Yusuf. Bagaimana keluarga Yusuf selalu bahagia dan langgeng hingga akhir hayatnya, kendati banyak persoalan yang mereka alami. Seperti Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa akan banyak tantangan yang kita alami. Nah, para saudariku yang terkasih, sekali lagi, mari kita belajar dari teladan Santo Yusuf. Kita belajar teladan keluarga kudus, menciptakan kebahagiaan untuk kita, untuk sesama, untuk keluarga, dengan tetap setia dan percaya teguh pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita.